Halo guys, selamat datang kembali di K-Misteri, di mana kita akan mengungkap misteri-misteri yang ada di balik video game. Dan kali ini, kita akan mencoba untuk mengungkap misteri di balik kota Lavender yang ada di game Pokemon Green and Red. Penasaran kayak gimana misterinya? Bareng gue Aris, mari kita ungkap. Pocket Monster atau Pokemon, game besutan Nintendo yang diciptakan oleh Satoshi Tajiri ini itu menjadi salah satu franchise terbesar di dunia game. Nah, Satoshi sendiri menciptakan game ini tuh pada sekitar tahun 1995. Nah, dan saking besarnya waralaba ini, sampai-sampai mereka itu mengadaptasi Pokemon ke dalam berbagai macam bentuk, seperti anime, manga, trading card, dan juga mainan. Ya, seperti namanya, Pocket Monster. Pokemon ini bercerita tentang anak-anak yang berburu berbagai macam monster untuk dijadikan ya seperti hewan peliharaan mereka. Nah, namun uniknya, monster-monster ini tuh memiliki berbagai macam elemen seperti listrik, api, air, angin, dan monster-monster ini juga bisa mengeluarkan seperti halnya jurus-jurus untuk mempertahankan diri mereka. Kalau dari ceritanya atau dari sinopsisnya ya, kedengarannya Pokemon ini ceritanya amat sangat menyenangkan, bukan? Tapi siapa yang menyangka bahwa di balik cerita dan karakternya yang lucu-lucu dan menyenangkan, ternyata Pokemon ini menyimpan berbagai macam misteri yang cukup mengerikan. Salah satunya seperti cerita yang akan kita bahas kali ini. Ya, seperti apa misteri-misterinya? Sebelum masuk ke ceritanya, buat yang belum subscribe, gue kasih waktu dulu sekarang buat pencet langsung tombol subscribe-nya. Dan kalau udah, langsung kita masuk ke misterinya. Nah, misteri ini tuh terdapat pada salah satu game Pokemon, yaitu Pokemon Green and Red, yang dirilis pada tahun 1996. Nah, dimana pada salah satu arc di dalam game ini, kita akan menjelajahi satu kota yang bernama atau kota yang dijuluki Lavender Town. Nah, pada arc Lavender Town inilah beberapa hal yang menyeramkan terjadi. Kota Lavender ini itu digambarkan sebagai kota mati yang dihuni oleh berbagai macam hantu-hantu Pokemon. Terus orang-orang yang raut wajahnya tuh kayak sedih karena mereka kehilangan Pokemon-Pokemon mereka. Terus ada semacam dukun, cenayang, bahkan ada beberapa NPC yang berlaga seperti mereka itu kayak sedang kesurupan kayak gitu. Selain itu, tone warna yang digunakan pada arc atau pada chapter ini tuh beda sendiri ya. Kalau arc atau di chapter-chapter selain yang di Lavender Town ini tuh warna yang digunakan itu colorful. Nah, sedangkan di kota Lavender ini para developernya itu memilih warna-warna yang terkesannya itu dark. Jadi kayak mengisyaratkan kesan-kesan mistis. Dan salah satu faktor yang paling kena nih ya, yang paling top mistisnya, yaitu backsoundnya pak. Backsound yang dipakai buat ukuran game anak kecil ini tuh serem banget ya. Coba nih kalian bisa dengerin lah ya ini backsound kota Lavender ya. Ini tuh kan minor banget, jadi emang pengen sengaja memberikan kesan mistis gitu atau kesan-kesan horor. Nah, ternyata banyak juga ya player-playernya ini yang bercerita kalau pas mereka ada di kota Lavender ini, perasaan mereka tuh kayak terganggu gitu ngedenger backsoundnya yang mistis gitu, terus tone warnanya yang dark. Jadi seolah-olah mereka tuh merasa psikis mereka tuh kayak keganggu tuh. Jadi mereka nggak tenang waktu ada di kota Lavender ini. Dan bahkan ada beberapa player yang bercerita kalau mereka ini tuh mengalami halusinasi yang cukup menyeramkan gitu.
setelah mendengarkan backsound dan tonton warna yang gelap di kota Lavender Town ini, ya emang kedengarannya agak lebay ya, mereka sampai berhalusinasi karena game doang gitu. Tapi coba kita tempatin mindset kita ini di anak umur 8 sampai 12 tahun gitu ya. Dimana tadinya tuh gamenya kan colorful, menyenangkan, berburu Pokemon. Terus waktu di kota Lavender Town ini tuh langsung berubah gitu. Semuanya tuh kayak mistis, kayak horor. Nah di Lavender Town ini juga itu ada semacam kayak landmark gitu loh, yang bernama Pokemon Tower. Nah di Pokemon Tower ini tuh berisi penuh dengan batu-batu nisan dari mayat-mayat Pokemon yang udah mati di sana. Nah dalam cerita gamenya ya, dalam ceritanya itu Pokemon Tower ini itu dikuasai oleh roh jahat yang ingin balas dendam. Nah dan ini deh puncaknya ya, akibat beberapa faktor tadi, beberapa faktor yang membuat kota Lavender ini menjadi mistis, menjadi horor, menjadi semacam dark gitu ya. Akibatnya itu di Jepang muncul desas-desus bahwa banyak banget anak-anak kecil di Jepang, mereka itu dikabarkan mengakhiri hidupnya sendiri karena mengalami semacam delusi ya, yang mereka alami setelah beberapa hari memainkan game Pokemon Green and Red ini. Ya walaupun kebenaran itu belum bisa dikonfirmasi secara jelas, namun dengan adanya desas-desus ini itu semakin membuat game ini tuh semakin misterius ya, semakin horor, semakin ada apa sih sama game ini tuh sebenarnya. Nah jadi tadi itu semua adalah beberapa hal yang menyeramkan yang terdapat di game anak-anak. Ingat ya, game anak-anak itu, game Pokemon Green and Red, yang dimana game ini tuh didesain sebenarnya buat anak-anak di waktu itu. Jadi kalau menurut kalian nih gimana? Apakah emang gamenya semistis itu? Apakah emang sehoror itu gamenya? Apakah emang semenyeramkan itu gamenya? Nah tapi di sini kita juga mendapat pembelajaran ya. Nah dan ternyata di balik game yang ceria, yang didesain buat anak kecil, yang colorful, yang harusnya menyenangkan, itu menyimpan berbagai macam hal mistis di belakangnya ya. Dan oke cuy, sampai sini dulu aja Kamisteri episode kali ini. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, karena gue masih banyak banget misteri-misteri di game lainnya ya, yang bakal gue ungkap. So, bersama gue Aris, keep stay tuned on Dars. Bye.